salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Kak Raida Sulistiarini, SPD, selaku narasumber. Dan hai teman-teman hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara seminar teknik negosiasi dan lobby kelompok 2 dengan tema membangun rasa percaya diri mahasiswa dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Pembacaan doa oleh Ardiansa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsunas. Mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dewan Purana Mahasiswa, mari maju terus maju, pantang bintang dan ragu. Baik, langsung saja pemaparan materi dari narasumber yaitu Kak Raida yang berjudul Self Confidence. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya kurang semangat. Nih, teman-teman tahu ya. Jadi kalau hukum yang menjawab soal itu adalah wajib. Oke, jadi lebih semangat lagi bisa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini baru luar biasa gitu ya teman-teman. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Raida Sulistiarini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberi kesempatan oleh teman-teman untuk memberikan sharing time gitu ya tentang self confidence. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta rezeki sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat menyenangkan ini kayak gitu. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Jurusiana Esos MSI yang kebetulan pada hari ini belum bisa hadir gitu ya, gitu. Tapi insya Allah tidak mengurangi acara pada sore hari ini. Kemudian yang saya hormati Kak Dewi Kusuma-Ningrum selaku Ketua Panitia pada acara sore hari ini beserta teman-teman, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, untuk prodinya apa? Ilmu Komunikasi. Oke. Dan teruntuk untuk adik saya
Melati, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu gitu ya, jadi ternyata saya itu adalah kakaknya Melati gitu. Oke, langsung saja teman-teman, boleh ke slide sebelumnya Kak? Oke, jadi judulnya adalah membangun rasa percaya diri mahasiswa dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Next. Oke, ini mungkin tadi sudah dibacakan. Langsung saja Pak. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama tentang hakikat dari percaya diri, kemudian yang kedua faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi rasa percaya diri, kemudian yang ketiga itu ada gimana strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan yang keempat adalah urgensi membangun kepercayaan diri mahasiswa dalam membangun kerjasama dengan pihak eksternal. Oke, sebelum berlanjut ke slide berikutnya, mungkin saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak percaya diri itu apa ya kira-kira? Mungkin yang tahu boleh angkat tangan dulu. Ada yang mau berargumen atau berpendapat? Silakan. Gimana nih? Ayo mahasiswa harus aktif ya. Yuk. Siapa yang mau coba dulu? Menurut teman-teman aja pakai bahasa yang sederhana is okay. Ada yang mau coba? Berani tampil. Oke, good. Itu namanya percaya diri. Nah, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ini pada nggak percaya diri apa gimana ya? Padahal tema kita tentang percaya diri loh teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman pikirkan dikeluarin aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, boleh selanjutnya. Oke, jadi what are self-confident gitu ya. Nah, jadi percaya diri itu adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ada di dalam dirinya dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Kemudian keyakinan tersebut membuat seseorang mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya. Nah, mungkin kalau teman-teman punya impian, punya cita-cita yang besar, nah itu perlu diyakini gitu. Makanya kadang ada orang yang bilang kalau punya mimpi itu harus gila, itu bener banget gitu. Jadi apa yang kita tanamkan, apa yang termindset di kepala kita itu akan jadi kenyataan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk bermimpi yang gila, nggak berani untuk bilang itu ke guru aku. Padahal ketika teman aku jawab itu jawabannya benar. Dan apa? Setelah itu aku nyesel kayak kenapa ya tadi nggak bilang aja kayak gitu. Nah kadang ada rasa kayak gitu tuh mungkin ada banyak faktor juga sih kenapa teman-teman belum berani untuk aktif ataupun belum berani untuk mengungkapkan pendapat apa yang teman-teman rasakan. Dan mungkin dari sekarang boleh dibiasakan untuk berani berpendapat karena berpendapat itu boleh banget ya. Lanjut. Nah ini kita memasuki faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri teman-teman. Yang pertama rasa takut. Mungkin teman-teman pikirannya kayak kalau misalkan aku berpendapat takutnya salah, takutnya dimarahin, takutnya gak sesuai. Padahal itu nggak apa-apa banget karena kita di sini belajar teman-teman. Jadi nggak ada teman-teman langsung pintar ngalahin dosen, itu nggak ada. Bahkan kalau teman-teman kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosennya, itu dosennya malah senang banget. Justru kalau misalkan teman-teman cuma diem, dosennya nganggapnya mahasiswa ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdiansyah. Saya ingin izin bertanya Kak. Pertanyaan saya adalah cara mengatasi biar tidak percaya diri gimana Kak? Kayak langkah-langkah biar percaya diri itu gimana? Caranya untuk memulai percaya diri untuk tampil di dalam menjalin hubungan kerjasama. Itu ketika Karai sedang berada di fase tidak percaya diri, tetapi Karai harus mengisi sebuah acara. Bagaimana Karaida bisa menembus tingkat kepercayaan Karaida sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan hikmat gitu, tanpa Karaida menunjukkan sisi ketidakpercaya diri Karaida. Bahwa kita tuh harus jadi orang yang percaya diri. Karena menurut saya membangun kepercayaan diri merupakan salah satu hal yang paling sulit. Contoh gampangnya gini, ketika kita lagi seminar,
narasumbernya. Kesan dari selama berkecimpung di karir ataupun profesi saat ini. Kesannya ya? Iya. Oke. Karena dulu badannya kecil. Oh gitu. Tapi ini beneran dialami sendiri? Iya benar. Oke. Oh gitu ya. Efeknya apa yang kamu rasain? Dampaknya? Ya kan, jadi kayak murung ya mungkin gitu ya. Sampai sekarang masih mati ya. Cara mengatasi gimana sih rasa kita takut nih kalau misalnya ikut seminar atau teman-teman lagi di kampus nih, lagi di kelas, terus sebenarnya aduh gak paham banget nih apa yang diomongin sama dosen. Kayak apa ya? Kayak mungkin penolakan. Jadi ketika kita datang ke kantor, terus contoh nih gini. Kayak misalkan ke kantor ini ya BUMN misalkan kayak gitu. Kita nggak punya kenalan orang dalam nih, misalkan belum punya kenalan orang yang atau karyawan kerja di situ. Kita datang, ketemu sama security-nya. Kadang itu pun baru sampai security itu udah ditolak teman-teman. Bayangin teman-teman jauh-jauh. Aku kebetulan di situ kantornya di Jakarta Timur. BUMN itu kan di Jakarta Pusat kan ya. Itu lumayan macet juga. Itu baru sampai security-nya itu udah ditolak. Ibaratnya kalau misalkan mental kita tempe, kalau kita nggak percaya diri, capek nggak sih kayak gitu kan? Mikirnya udah capek-capek jauh-jauh, ketemu security juga nggak boleh, bahkan ke resepsionisnya aja nggak tahu nih sama Pak ini, kita carinya di mana? Di Google. Misalkan contoh direktur BUMN itu siapa? Bilang aja, Pak udah janjian sama ini, padahal belum, misalkan kayak gitu. Tapi itu kan istilahnya untuk apa ya? Argumen atau berpendapat, silakan. Gimana nih? Ayo mahasiswa harus aktif ya. Yuk. Siapa yang mau coba lagi? Itu tadi teman-teman butuh lingkungan yang positif. Jadi kalau misalkan yang kira-kira proposal kita atau pengajuan kita tuh udah sampai mana ya Pak? Kemarin kami ngajuin tanggal segini, itu di follow up terus. Jangan sampai loss. Karena kalau loss, teman-teman sama aja nol gitu. Gak ada. Akan mendengarkan dari narasumber. Oke, aku mau jawab pertanyaan pertama dulu. Ketika kita kerja sama dengan pihak luar ya, struggle-nya kayak gimana gitu. Jadi memang di tahun 2021 itu aku kan kerja sama dengan kantor-kantor gitu ya, khususnya kayak BUMN kayak gitu, terus kayak pemerintahan lah gitu. Tentunya kalau misalnya ditanya struggle banyak banget gitu. Kayak apa ya? Kayak mungkin penolakan. Jadi ketika kita datang ke kantor, terus contoh nih gini, kayak misalkan ke kantor ini ya BUMN misalkan kayak gitu, kita nggak punya kenalan orang dalam nih, misalkan belum punya kenalan orang yang atau karyawan kerja di situ. Kita datang, ketemu sama security-nya. Kadang itu pun baru sampai security itu udah ditolak teman-teman. Bayangin teman-teman jauh-jauh. Aku kebetulan di situ kantornya di Jakarta Timur. BUMN itu kan di Jakarta Pusat kan ya, itu lumayan macet juga. Itu baru sampai security aja udah ditolak. Ibaratnya kalau misalkan mental kita tempe, kalau kita nggak percaya diri, capek nggak sih kayak gitu kan? Mikirnya udah capek-capek jauh-jauh, ketemu security juga nggak boleh, bahkan ke resepsionisnya aja nggak boleh. Dan pada saat itu lagi pandemi, benar-benar kantor. Nah, ini case-nya emang aku alami sendiri. Jadi pada saat itu aku ada event engagement wedding gitu kan. Pada saat itu memang kayak aku udah di lokasi, terus ada sesuatu hal yang membuat aku bad mood gitu. Itu kayak langsung. Tapi sedangkan teman-teman kerjaannya adalah ketemu sama orang, harus nice ya. Bahkan aku juga di event kayak aku tour leader juga. Jadi suka bawa anak-anak SD jalan-jalan, atau suka bawa anak sekolah tour edu trip kayak gitu. Ketika teman-teman bertemu sama customer, teman-teman mau gimana pun keadaan teman-teman, mereka nggak mau tahu. Yang mereka mau adalah pelayanan. Satu, dua, tiga. Satu,